Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Kang Zaki. Bagaimana kabar sahabat-sahabatku semuanya? Apakah sehat? Semoga kita semua tetap mendapatkan kesehatan dan selalu semangat di dalam menjalankan aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat-sahabatku semuanya, di channel Kang Jaki ini tersedia insya Allah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, serta yang suka goes, insya Allah di sini akan tersedia seputar perjalanan goes. Nah, bagi yang suka channel ini, jangan lupa dukung Kang Jaki dengan cara di like videonya, di share videonya, dan jangan lupa yang paling inti di subscribe ya. Silahkan, semoga video-videonya bermanfaat, tayangannya memuaskan sahabat-sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Kang Zaki di sini. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas bab yang ke-8, yaitu ibadah haji. Nah, di bab yang ke-8 ini sebetulnya ada 3 pembahasan ya. Yang pertama ibadah haji, yang kedua zakat, dan yang ketiga ada wakaf. Agar tidak panjang videonya, dan sekarang kita akan mempelajari dulu ibadah haji. Pengertian dari ibadah haji. Haji secara bahasa yaitu menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Haji menurut istilah yaitu sengaja datang ke Baitullah dengan tujuan tertentu, dengan tata cara tertentu, dan pada waktu tertentu, yaitu dari bulan Syawal sampai 10 hari di bulan Zulhijjah. Tujuannya tiada lain yaitu untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan haji bagi yang mampu melaksanakannya. Ini gambaran setiap tahun Muslim dari seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah, kemudian di slide yang selanjutnya kita akan mengenal tempat-tempat ibadah haji ya yang suka dikunjungi oleh para jamaah ibadah haji. Di antaranya yang pertama ialah Ka'bah. Ka'bah berada di Masjidil Haram. Kemudian Ka'bah tersebut sebagai pusat kiblatnya umat Islam. Seluruh umat Islam dari penjuru dunia kiblatnya berhadapan ke Ka'bah. Yang kedua ada Maqsa atau tempat sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil ya. Di sini tempat untuk Maqsa atau tempat sa'i. Yang ketiga ada Arafah ya, padang Arafah, sebuah padang pasir. Di sini
umat Islam ataupun yang menyelenggarakan haji, ya, jamaah haji di sini berkumpul di Arafah, yaitu pada tanggal 10, ya. Kemudian ada Muzdalifah, ya. Serta yang kelima tempatnya itu ada Mina. Nah, tempat-tempat haji ini yang selalu dikunjungi oleh para jamaah haji dari berbagai belahan dunia. Nah, kemudian kita akan mengenal tentang hukum ibadah haji. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Kemudian sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Yuk kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Terdapat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Nah, kita akan memasuki kepada syarat-syarat ibadah haji. Apa saja sih syarat ibadah haji tersebut? Nah, syarat ibadah haji terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ada syarat wajib haji dan ada syarat sah haji. Nah, kita akan membahas satu-satunya. Syarat-syarat wajib haji, yang pertama tentu saja harus beragama Islam, ya. Yang kedua harus baligh, artinya sudah dewasa, ya. Sudah bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu berakal, ya. Di dalam artian kita harus sehat akal. Ada muhrim, ini khusus untuk seorang wanita, ya. Maka harus ada muhrimnya, harus bersama suami. Dan yang terakhir yaitu mampu. Mampu apa? Yaitu mampu berangkat ibadah haji. Nah, kemudian setelah syarat wajib haji, maka syarat sah hajinya itu yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat yaitu harus merdeka. Itu syarat-syarat ibadah haji. Nah, kemudian setelah syarat ibadah haji, maka ada rukun haji. Yang pertama, rukun haji itu ada ihram, ya. Apa sih ihram itu? Ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan
Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Ini gambarannya ya. Untuk haji laki-laki ya, yaitu mengenakan pakaian yang tidak ada kaputannya sedikit pun, yang tertutup rapih seperti ini. Dan untuk perempuan juga memakai pakaian yang putih sama seperti ini. Nah, pakaian-pakaian yang putih ini gambaran bahwasanya nanti kita kelak ya, di suatu saat kelak apabila sudah meninggal dunia, maka kita akan memakai pakaian yang putih. Yang kedua ada wukuf ya. Apa sih wukuf itu? Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf adalah bentuk pengasingan diri sebagai gambaran bagaimana kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Selama wukuf dianjurkan untuk memperbanyak tasbih, berzikir, dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran wukuf ya yang tadi di padang Arafah, yaitu dari semenjak terbit matahari sampai terbenam matahari. Bagaimana kalau jauh? Kalau jauh dari tempat wukuf, maka yang tadi ada yang namanya Muzdalifah, yaitu untuk bermabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Nah, wukuf ini ialah rukun haji yang sangat sakral, dalam artian tidak boleh ditinggalkan ya. Karena kalau ditinggalkan hajinya itu tidak sah ya. Bukan haji namanya, akan tetapi namanya itu ialah umroh. Yang ketiga itu ada tawaf. Nah, apa sih pengertian dari tawaf tersebut? Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri pula di Hajar Aswad. Tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali putaran ya. Nah, sambil bertawaf ya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Semua yang berhaji ya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, kemudian macam-macam tawaf. Ada 3 jenis macam-macam tawaf, yaitu ada tawaf qudum, ada tawaf ifadah, dan ada tawaf wada. Tawaf qudum yaitu tawaf yang dilakukan manakala ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Tawaf ifadah yaitu tawaf yang dilakukan pada hari raya kurban setelah melontar jumrah Aqobah. Inilah tawaf yang harus dikerjakan jamaah haji, dan bila tidak dikerjakan maka hajinya batal. Dan yang ketiga ada tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan manakala jamaah haji mau meninggalkan kota Mekah ya. Kemudian ada syarat-syarat sah tawaf, diantaranya yang pertama berniat untuk mengerjakan tawaf, yang kedua menutup aurat, yang ketiga suci dari hadas, yang keempat dilakukan sebanyak 7 putaran, yang kelima dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad, yang keenam posisi Ka'bah di sebelah kiri, dan yang ketujuh dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Kemudian selain tawaf yaitu ada sa'i. Apa sih itu sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah dan dilakukan sebanyak 7 kali putaran setelah pelaksanaan ibadah tawaf ya.
Syarat sah sa'i yang pertama dilakukan sebanyak 7 kali putaran, yang kedua dilakukan setelah tawaf ifadah atau tawaf qudum, dan yang ketiga dilakukan di tempat sa'i. Nah, sa'i juga ialah gambaran dulu di zaman Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar bersama anaknya Nabi Ismail. Untuk apa? Nabi Ismail ingin minum, tidak ada air, maka Siti Hajar berlari kecil ya antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sambil mengatakan zam-zam, zam-jam, artinya kumpul. Nah, dari sejarah itu maka ada air yang langsung terpancar dari dalam tanah, yaitu air zam-zam, yang sampai sekarang ini air zam-zam tidak pernah habis ya. Masya Allah, itu kebesaran Allah. Maka di dalam haji juga itu dilaksanakan sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Yang kelima ada tahallul. Apa sih tahallul itu? Ya. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai. Tahallul dilaksanakan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah, yang disebut dengan tahallul awal. Setelah jamaah haji melakukan tahallul awal, ini larangan-larangan haji dibolehkan kecuali berhubungan suami istri. Tahallul tsani dilakukan setelah tawaf ifadah dan sa'i ya. Ini tahallul ya. Ini gambaran orang yang sedang tahallul atau mencukur rambut, boleh 3 helai ataupun boleh semuanya dipotong tuntas ya. Laki-laki oleh laki-laki dan perempuan juga oleh perempuan. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu tertib. Artinya beruntunan dalam melaksanakan mulai dari ihram hingga tahallul. Nah, kemudian ada jenis-jenis haji. Apa saja itu? Yaitu ada haji tamattu, yang kedua ada haji ifrad, dan yang ketiga ada haji qiran. Nah, kita mengenal tentang haji tamattu terlebih dahulu. Haji tamattu yaitu pelaksanaan umroh terlebih dahulu, kemudian memakai pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Jenis haji ini yang paling mudah dan banyak dilaksanakan oleh jamaah haji asal Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan haji seperti ini diwajibkan membayar dam atau berpuasa selama 10 hari berturut-turut, 10 hari ya. Yaitu 3 hari pada waktu di tanah suci dan 7 hari berada di tanah air. Kemudian yang kedua ada haji ifrad. Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari miqat hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian mengerjakan umroh. Apa yang dimaksud dengan miqat? Miqat ini ialah tempat di mana kita mengambil niat, apakah mau haji atau mau umroh atau mau kedua-duanya, yaitu berada di miqat. Nah, kemudian jenis haji ini cukup sulit dilaksanakan bagi jamaah haji asal Indonesia, terutama yang tidak terbiasa menggunakan kain ihram. Sebab semenjak jamaah tiba di Mekah, mereka tidak boleh melepas kain ihram hingga tiba hari raya Idul Adha
atau setelah pelontaran jumroh Aqobah. Jamaah yang melaksanakan haji ini tidak membayar dam, ya. Artinya terbebas dari dam, terbebas dari denda, ya. Apakah jamaah haji asal Indonesia boleh hajinya dengan haji ifrad? Tentu saja boleh. Akan tetapi apakah kita sanggup mengenakan kain ihram selama 40 hari, ya? Karena jamaah haji Indonesia tidak terbiasa mengenakan kain ihram. Dan yang terakhir yaitu ada haji qiron. Haji qiron ialah melaksanakan ibadah haji dan umroh dalam satu kali ihram. Artinya, apabila seorang jamaah haji memilih jenis haji ini, maka jamaah tersebut berihram dan bermiqat untuk haji dan umroh secara bersamaan. Jamaah haji yang melakukan jenis haji seperti ini diwajibkan memotong hewan kurban pada hari raya Idul Kurban. Kemudian, keutamaan haji yang pertama, haji merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, haji merupakan jihad. Dan yang ketiga, pahala ibadah haji adalah surga. Haji merupakan amalan yang paling utama. Ketika Rasulullah ditanya mengenai amal yang paling utama, maka beliau menjelaskan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah, dan haji yang mabrur. Adapun haji yang mabrur maksudnya adalah orang yang sekembalinya dari pelaksanaan ibadah haji, perilakunya berubah menjadi lebih baik. Haji merupakan jihad, ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah dialog di dalam sebuah hadis sebagai berikut. Ya Rasulullah, boleh kami ikut berperang dan berjihad bersama engkau semua? Jawab Rasul, bagi engkau ada jihad yang lebih baik dan indah, yaitu haji. Haji yang mabrur, ujar Aisyah radhiyallahu anha. Setelah mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini aku tak pernah lagi meninggalkan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, pahala ibadah haji adalah surga. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, umroh kepada umroh menghapus dosa yang terdapat di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekian pembahasan dari Kang Zaki. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang kurang, mohon dimaafkan. Kemudian jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Kang Zaki akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.